Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren As-Sirajiyah Adinda Ki Haji Athaullah, juga kepada pimpinan pengurus Pondok Pesantren As-Sirajiyah Al-Mukarram Adinda Ki Haji Sholahur Rabbani, dan kepada seluruh para guru, para agus yang saya hormati. Pada malam ini kita mengadakan Lailatul Musamahah sebagai tanda peringatan akhir tahun untuk bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur pada malam ini? Tentu yang bersyukur pertama kali para santri. Alhamdulillah telah menimba ilmu selama 1 tahun. Siapa lagi yang bersyukur pada malam hari ini? Para wali murid. Alhamdulillah, kewajiban wali murid untuk mendidik anaknya sudah dioper alih oleh para guru, para asatidah di Pondok Pesantren As-Sirajiyah. Wali murid, alhamdulillah, anaknya sudah 1 tahun menimba ilmu. Siapa lagi yang bersyukur? Yang ketiga yang bersyukur tentu para pengasuhnya, para agus, para ustadz. Alhamdulillah dapat menyalurkan ilmunya. Berapa banyaknya orang yang berilmu tapi tidak bisa menyalurkan ilmunya, tidak bisa mengalirkan ilmunya. Alhamdulillah para asatidah, para pengasuhnya, kita alhamdulillah diberikan oleh sungai untuk dapat mengalirkan ilmu-ilmu yang ditimba dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ini ketiga-tiganya malam ini yang paling bersyukur. Bersyukur ini lalu diadakan pengajian seperti pada malam hari ini. Saya akan mengajak para seluruh hadirin, sebelum saya melanjutkan memberikan ceramah-ceramah agama, mari seluruhnya saya ajak untuk pasang niat. Niat ini sangat-sangat penting, karena Allah melihat hambanya itu, melihat perbuatan-perbuatan hambanya itu, yang dilihat oleh Allah itu niatnya apa. Sehingga niat ini menurut Al-Imam Syafi'i
termasuk rukunnya setiap ibadat. Walaupun Imam Abu Hanifah menyatakan niat itu termasuk syaratnya setiap ibadat. Kedua-duanya tentu pada para santri paham. Baik itu jadi rukun, baik itu jadi syarat, kedua-duanya baik rukun dan syarat sama-sama menentukan ibadat itu sah atau tidak sahnya ditentukan oleh niat dan syarat tadi. Perbedaannya kalau syarat itu di luar perbuatan ibadat, kalau rukun itu dimasukkan dalam ibadat itu sendiri. Maka niat ini sangat penting. Saudara bangun masjid, yang dilihat oleh Allah itu niatnya apa? Saudara bangun pesantren, yang pertama kali dilihat oleh Allah itu niatnya apa? Saudara membuat majelis taklim, membuat majelis dzikir, yang dilihat oleh Allah pertama kali niatnya apa? Yang sering saya katakan, ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji di dalam Al-Quran tidak kurang dari 9 kali, memuji orang-orang yang hijrah itu. Kemudian Sayyidina Umar yang sifatnya kritis, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah semua orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu seluruhnya mendapat pahala dari Allah?" Atas pertanyaan Sayyidina Umar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu an, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya segala perbuatan, sesungguhnya segala pekerjaan hanya tergantung kepada niatnya, dan setiap manusia itu hanya mengikuti niatnya. Kemudian Rasulullah memerinci keterangannya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, barang siapa yang hijrahnya karena Rasulullah, tentu pasti dapat pahala dari Allah. Barang siapa yang hijrahnya ke Madinah niatnya untuk kepentingan dunia, ia akan dapat dunianya. Jangan mengharapkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya niatnya karena perempuan, hijrah dak Madinah buk beni cinta dak Kanjeng Nabi keng tero abinia praben Madinah. Mun niat sehijrah gelak tero abinia praben Madinah, kata Rasulullah, ia akan dapat nikahnya dengan perempuan-perempuan itu. Jangan mengharapkan pahala dari Allah. Mengapa? Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Karena niatnya tergantung kepada apa dia niatnya hijrah itu.
Oleh sebab itu saya ajak Bapak dan Ibu malam ini Pondok Pesantren As-Sirajiyah mengadakan Lailatul Musamahah dengan mengadakan pengajian. Saya ajak seluruh niatnya karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Bukan hanya menciptakan manusia, Allah ciptakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Subhanallah. Apa yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, Allah persiapkan. Allah persiapkan sawah yang meluas seluas mata memandang. Allah turunkan air hujannya. Kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan 1001 macam buah-buahan. Subhanallah. Hanya dengan bahan air hujan dan tanah. Di bawah tanahnya Allah kasih kekayaan alam, minyak buminya, gas alamnya, untuk masak, emasnya, peraknya, aluminiumnya, timahnya, berliannya, tembaganya, batu baranya. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Indonesia termasuk negara yang terkaya di dunia, tapi Masya Allah kok masih banyak rakyatnya yang sulit makan. Negara Malaysia yang merdeka belakangan, ekonominya jauh di atas kita. Singapura yang cuma satu pulau tanpa penghasilan apapun tidak ada di Singapura itu. Tambang tidak ada, tumbuh-tumbuhan pertanian tidak ada. Satu-satunya negara yang tidak punya apa-apa Singapura. Air pun masih mengambil dari Johor untuk minum, untuk mandi. Dia sih tidak punya air, tetapi rakyatnya kehidupannya jauh di atas Indonesia. Sedangkan Indonesia yang kaya raya, ternyata masih banyak rakyatnya yang sengsara. Apa sebabnya? Kembali tadi pada sambutan Ketua Umum Pengurus yang berbicara soal karakter, soal akhlak. Mengapa kita banyak yang kemiskinan masih merajalela di mana-mana? Jelasnya karena negara Republik Indonesia kebanyakan pemimpin-pemimpinnya perampok. Pemimpin-pemimpinnya garong, perampok rakyat, perampok negara. Menurut Menteri Dalam Negeri, 178 bupati di Indonesia rampok. 178 bupati dari 400 sekian bupati maling. Mudah-mudahan Bupati Sampang tidak termasuk yang 178. Ini saudara-saudara, belum gubernurnya yang jadi rampok, belum anggota DPR-nya yang jadi rampok. Saya tidak memakai istilah korupsi, takut ada rakyat yang tidak ngerti korupsi itu apa. Tapi kalau rampok, saya kira semua itu ngerti. Menteri yang jadi rampok, DPR yang jadi rampok, bupati yang jadi rampok, gubernur yang jadi rampok.
kita dipimpin oleh perampok. Tidak semua bupati yang bagus ada, gubernur yang bagus ada, anggota DPR yang bagus ada. Saya tidak menghilangkan, tapi kebanyakannya rampok. Ini masalah karakter, masalah moral, masalah akhlak. Tidak akan keluar akhlak yang mulia kecuali oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah tidak akan muncul kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Marilah kita mencintai Allah, bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuka kita, menyampaikan mana ajaran yang diridhoi oleh Allah, mana yang dimurkai oleh Allah. Subhanallah. Maka kita niatkan bikin masjid karena cinta kepada Allah, bikin madrasah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, bikin majelis taklim karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, bikin majelis dzikir karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, bikin pesantren karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang menjadi inti utama dan pertama. Insya Allah, kalau kita malam ini kumpul karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita punya jaminan nanti pada hari kiamat. Ini sering saya ulang-ulang. Apa jaminannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Setiap manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar bersama-sama dengan orang-orang yang ia cintai dahulu di dunia. Mun sampian atanya kakulepuk kuaku kule kiai nang padang mahsyar asareng pasera kiai. Mun bapak-bapak atanya kakula ku aku kaula kiai nang padang maksar asareng pasera kiai. Jawabna pasera saya kecintai sampian nang dunya. Pasera saya keleburin sampian nang dunya. Pasera saya kebai imam muso sampian nang dunya. Pasera saya kebai panutan so sampian nang dunya. Mun sampian na'udzubillah lebur dak bintang-bintang film porno, saking lebur dak bintang film porno, nonton film porno sampai lupa solat maghrib, lupa solat isya, macah majalah porno sampai lupa sampian maus kitab suci Al-Quran. Jak kobater, insya Allah aku nang padang maksar sampian bakal epapolonga sareng bintang-bintang film porno di tengah-tengah api neraka. Kalau saudara-saudara mencintai bandar-bandar judi, bandar-bandar narkoba, minum-minuman keras, cek kobater kuaku sampian pakai ipapolonga sareng Allah abareng bandar-bandar judi, abareng orang-orang seti bandar-bandar main judi, bandar-bandar minuman keras mabukan di tengah-tengah api neraka. Mun sampian lebur da orang-orang sesae, orang-orang sesoleh, sampian cinta lebur da ulama-ulama seistiqomah, sampian lebur da keluarga-keluarga Kanjeng Nabi,
sampian lebur dak sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, sampian cinta dak Kanjeng Nabi, insyaallah aku kulapan sampian bakal epapolonga sareng Allah sareng Kanjeng Nabi, insyaallah dak swarga, amin ya rabbal. Maka sampian nyari kancaneng dunya tengah teh jekur akancah seka kaca saban orang sae napa punten neka jak panggempang nyari kanca beri dunya, kancana sampan itunya bakal dadi kancana sampian kuaku nang akhirat. Dadi mangken niat dimin gula sesaban akompol nang pondok pesantren Sirojia, niat cinta dak Allah, niat cinta dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat senomor 2 kangkui penapa sampian mangken hadir dak pondok pesantren As-Sirojia Lailatul Musamahah dengan adanya pengajian. Senomor 2 sampian aniat kaangkui maudi agama Islam, tore Islam paudi mangken penikah betona kula so sampian mangken mau di Islam, muniata sampian agabai pesantren, agabai masjid, agabai madrasah, niat kaangkui maudi agama Islam nika goncurna raja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, pasera-pasera orang semaudi agama Kanjeng Nabi di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Kanjeng Nabi adabu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di samping itu dinyatakan julusu kasaatan fi tolabil ilmi khairun min alfi raqatin. Tojun sampian sejam husu mirengaki debuna para ulama, seada saraki dari Al-Quran, seada saraki dari sunnah Kanjeng Nabi, nika koncorna lebih bagus muso as-solat 1000 rakaat. Kula yakin sampian buk mata naman celak yolok tak nyampit. Kenangan kula buk mun mata naman celak yolok tak nyampit, kini kenyamane cukup gereng. Kula ngolok sampian maletak tedung buk. Sampian tak kira kuat punten asolat 1000 rakaat. Asolat tarawih saos 13 rakaat. Mun imam talanjeng nalu maca Quran ngale kelanggar lain. Engki napa punten? Engki napa punten? Ngale ongku. Oh pandek cucurane bini ane ngale iki nyare tarawih sekilat ekspres mun maleman selekor buk imekani kebuk tarawih na 20 rakaat elakoni 2 jam buk dari kol 10 sampai kol 12 istirahat buk pokol situng abali pole buk ke masjid nikah sabali pole ke masjid banyakan moso tarawih. Orang Islam sedari Yordan, sedari Yaman, senumpak mobil masuk ke Masjidil Haram kakapi kangkui malam Lailatul Qadar. Pas asolat pole buk 11 rakaat
niki lakoni 2 jam. Dadi semalam niki Mekah paling sekoni saya sujud 4 jam. Mon sampian Madura tarawih setengah jam cukup musuh isak nakabi beres. Dan kadang kurang dari setengah jam. Ekspres Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada musuh aja mengakan jagung gongguan bertertib as-sholat naik ke ganjana ngaji bisa langkong saya dari 1000 rakaat. Nah apa boleh santri-santri saya nyari ilmu. Para santri pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Seorang penyair berkata, santri, intakhizil fursata wahdhar fautaha fabuluwil izzi fi nailil furas. Pergunakan, manfaatkan kesempatan itu, dan takutlah engkau akan kehilangan kesempatan. Orang-orang yang mencapai kemuliaan itulah orang-orang yang mempergunakan kesempatan. Para santri, kau sekarang di masa muda, kesempatan bagimu untuk menuntut ilmu. Engkau tidak dibebani oleh istri, kau tidak dibebani oleh anak, kau cuman sendirian. Punya orang tua, alhamdulillah. Orang tuanya bisa membiayai, alhamdulillah. Lihat anak yang tidak punya orang tua, lihat anak yang orang tuanya miskin. Kadang-kadang anaknya masih umur 7 tahun sudah jual koran di lampu merah. Kasihan. Maka para santri, pergunakan kesempatan ini. Kalau kau tidak mempergunakan masa mudamu untuk mencari ilmu, kau akan menyelesai nanti sepanjang hidupmu. Pergunakan kesempatan ini, dan takutlah kau akan kehilangan kesempatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mencapai kebahagiaan karena mempergunakan kesempatan. Syukron makmun dengan segala kekurangannya, tapi saya dulu mempergunakan kesempatan. Pada saat saya sekolah di Sampang SMP negeri lulus, kemudian saya sekolah SGB negeri lulus, saya diangkat oleh pemerintah jadi pegawai negeri di nama desa, namanya Desa Lepele. Pada waktu itu gaji saya 416 rupiah. Anak belajar di Yogyakarta, anak belajar di Malang cukup dengan 60 rupiah sebulan, dengan kamarnya, dengan makannya. Waktu itu gaji saya sudah 416 rupiah, cukup besar. Tapi ayah saya, Allahumma ufir lahu, memberikan kesempatan kepada saya dengan ancamannya. Saya ingat, kalau kau menjadi pegawai negeri, jadi guru, tahun ini kawin. Langsung diancam suruh cepat kawin supaya tidak banyak dosa. Tapi kata almarhum ayah saya, kalau kau mau pergi ke pesantren, mau belajar lagi, saya biayai. Subhanallah, itu kesempatan emas bagi saya. Saya pilih tidak jadi pegawai negeri, walaupun tetangga saya, kawan saya menyalahkan saya. Sudah jadi pegawai negeri, waktu itu gajinya besar, kok ditinggal? Pergi ke pondok mau jadi apa? Itu kawan-kawan saya, termasuk tetangga-tetangga saya di Kacu itu, seolah-olah saya dianggap menyesal. Sudah jadi pegawai negeri, gaji cukup,
kok ditinggal ke pesantren mau apa? Waktu itu saya banyak yang menyalahkan, termasuk kawan-kawan saya satu kelas. Tapi penawaran ayah saya ini tidak saya kesampingkan. Saya pergunakan intahizil fursah, pergunakan kesempatan itu. Kalau kesempatan tidak kau pergunakan, kau akan menyesal. Orang yang mencapai kemuliaan karena orang yang selalu mempergunakan kesempatan-kesempatan. Kesempatan itu tidak dua kali, hanya sekali orang punya kesempatan. Oleh itu para santri, pergunakan kesempatan ini. Bersyukurlah kepada orang tuamu, ngaji yang rajin di pondok ini, baca kitabnya yang rajin, musyawarahnya yang rajin, mudzakarahnya yang rajin. Itu sebagai rasa syukurmu. Nah, inilah saudara-saudara, saya sampaikan kepada para santri, pergunakanlah kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Mumpung punya orang tua mampu biayai, alhamdulillah. Seorang penyair mengatakan, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, barang siapa yang ketinggalan belajar pada waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka takbirlah engkau 4 kali kepada pemuda yang tidak belajar ini, anggap dia sudah mati. Pemuda yang tidak mau belajar di waktu muda, anggap mati. Takbir 4 kali. Takbir 4 kali artinya sembahyang jenazah, sembahyang mayit. Yang takbir 4 kali sembahyang mayit. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, barang siapa yang ketinggalan belajar di masa mudanya, takbirlah 4 kali, sembahyangkan jenazah kepada anak muda itu, karena kematiannya dianggap mati. Nah, inilah para santri, sing-singkan lengan bajumu untuk mengumpulkan ilmu. Istilah saya, hai anak muda, tidak ada orang yang menangis terus menerus, tidak ada orang yang tertawa terus menerus kecuali orang gila. Hai anak muda, menangislah kau masih muda, agar kau tersenyum di masa tua. Jangan kau tertawa di masa muda, mentang-mentang punya orang tua, tidak mau belajar, nonton TV, nonton film, tidak mau belajar, minta duit sama orang tua. Itu berarti kau tertawa masih muda, nanti kau akan menangis sepanjang hidupmu. Saya alhamdulillah, insya Allah termasuk yang menangis masih muda. Saya dengan kakak saya Al-Mukarram Kaji Humaidi, bagaimana nasib saya ketika di Sidogiri, dengan segala keprihatinan yang dikirim pas-pasan oleh orang tua, kadang-kadang tidak ada kelebihan, masih masak sendiri, kadang-kadang tidak cukup. Dengan segala keprihatinannya, menangislah masih muda, agar kau tersenyum di masa tua. Jangan kau tersenyum di masa muda, engkau akan menangis sepanjang hidupnya nanti. Alhamdulillah, karena saya dahulu barangkali termasuk yang menangis masih muda. Alhamdulillah, sekarang saya alhamdulillah tersenyum di masa tua, walaupun dengan segala kekurangan saya. Dahulu saya tidak mimpi saya akan pergi ke Kuala Lumpur, memberikan ceramah di Kuala Lumpur. Waktu di Sidogiri, mimpi pun tidak.
Saya tidak mimpi nanti di suatu saat saya pergi ke Singapura, saya memberikan ceramah di negara Singapura. Saya tidak mimpi nanti saya akan pergi ke Brunei, akan memberikan ceramah di Brunei. Tidak mimpi semuanya itu. Saya hanya belajar, ngaji. Alhamdulillah. Itulah anak muda. Saya pesan, menangislah kau masih muda, agar kau tersenyum di masa tua. Ini filsafat yang harus kau miliki. Seorang penyair berkata, wa man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula khayatihi. Kalau kau tidak mau merasakan pahitnya orang menuntut ilmu, rasakan oleh engkau pahitnya kebodohan sepanjang hidupmu. Saya ulang sekali lagi, para santri, wa man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula khayatihi. Kalau kau tidak mau menelan pahitnya menuntut ilmu di pesantren, nanti kau telanlah pahitnya kebodohan sepanjang hidupmu. Na'udzubillah, Bu. Seorang penyair berkata lagi. Apa kata seorang penyair? Kalau ilmu itu bisa diperoleh dengan ngelamun, di seluruh dunia tidak ada orang bodoh. Lau kanal ilmu yudraku bil muna, maka yabqa fil bariyati jahilu. Kalau seandainya ilmu itu bisa diperoleh hanya dengan ngelamun, dengan menghayal, maka di permukaan bumi tidak ada orang bodoh. Tapi santri, ilmu itu bukan dengan angan-angan, ilmu itu bukan dengan ngelamun, tapi ilmu itu dengan ijhad, wala taksal, wala takwafilan, fanadamatul uqba lima yatakasal. Sing-singkan lengan bajumu, jangan kau males-malesan di pondok, jangan kau lalai di pondok. Hai santri, fanadamatul uqba lima yatakasal. Penyesalan di akhir nanti bagi orang-orang yang malas di pondok pesantren akan menyesal. Lah, ini saya sampaikan karena saya merasakan. Mari kita gali ilmu Islam ini. Di akhir-akhir ini orang-orang barat semakin sentimen, semakin dengki terhadap Islam ini. Mengapa? Karena semakin terbongkar ilmu pengetahuan itu yang bersumberkan dari Al-Quran. Allah sudah berjanji, sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ini dalam ilmu santrinya fi'lun mudhari' pakai sin litaswif. Sanuri, nuri fi'lun mudhari' mustakbal, masih dikasih sin lagi dalam firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nanti kata Allah, bukan pada zaman Rasulullah, nanti kata Allah akan saya perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah itu di seluruh penjuru dunia, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nanti akan jelas bahwa Al-Quran itu pasti benar. Akan diperlihatkan pada orang-orang kafir kalau Quran itu pasti benar datangnya dari Allah. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini terungkap itu semua. Seorang ahli kandungan di Amerika Serikat
bernama Profesor Dr. Keith Elmore, seorang ahli kandungan di Amerika Serikat. Ketika dia membaca ayat wa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma thumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, kemudian Allah ciptakan dari sperma air mani di rahim ibu. Setelah sekian minggu menjadi segumpal darah. Setelah sekian minggu menjadi segumpal daging. Setelah 4 bulan tumbuh tulang, tengkorak, tangan dan kaki yang dibungkus oleh daging. Fa ansha'nu khalqan akhar, maka Allah ciptakan makhluk yang baru berbentuk manusia sempurna dari air mani yang menjijikkan. Profesor Dr. Keith Elmore kagum melihat ayat ini. Dari mana, kata dia, Muhammad kok bisa tahu tentang sperma air mani yang di rahim ibu? Pada waktu itu tidak ada alat rongsen, waktu itu tidak ada USG seperti sekarang. Kalau sekarang kita masuk ke USG, tempelkan semua alat, lihat di layar televisi. Ginjalmu ada batu, paru-parumu luka, jantungmu bengkak, empedumu ada batu numpuk. Itu ketahuan karena ada USG, ada alat rongsen. Dulu zaman abad ke-7 boro-boro alat rongsen. Ilmu kedokteran tidak seperti sekarang ini. Tapi ternyata sekarang ini yang begitu modern, hebat. Rasulullah 1400 tahun sudah memonitor air mani dalam rahim ibu. Dari mana Muhammad kok bisa tahu? Tidak mungkin ini ilmunya Muhammad, kata dia. Tidak mungkin Muhammad tahu kalau tidak dikasih tahu oleh penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Al-Quran itu pasti bukan ilmunya Muhammad. Al-Quran itu pasti dari Allah. Disitulah sekarang tampak di dunia barat ini bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan yang Islam 1400 tahun yang lalu sudah menganalisa. Seorang ahli kelautan, Profesor Dr. Jack Fish, dia menyelidiki dalamnya laut. Kemudian di dalam laut itu ternyata ada sumber mata air yang tawar, yang lebih enak daripada air yang ada di permukaan bumi ini, lebih sedap. Tapi air yang tawar dengan air asin itu tidak bercampur, walaupun ada gelombang tetap berpisah. Lalu akhirnya dia cari tanya, ketemu dengan mahasiswa dari Al-Azhar University. Oleh mahasiswa dijawab, huwallazi marajal bakhraini hadza atfun furat wa hadza min urujat wa ja'ala bainahuma barzakhun. Dialah Allah yang membiarkan dua air laut ini. Ini air laut yang tawar sedap, ini air laut yang asin. Dan dia dijadikan oleh Allah seolah-olah ada tabir sehingga tidak bercampur. Baca surat Ar-Rahman. Profesor Dr. Jack geleng-geleng. Tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi Muhammad pernah mandi di laut. Ada hadis saya meriwayatkan Kanjeng Nabi nyilam ke tasik, nyelidiki dosa tasik. Ada punten. Mi pas kuning Kanjeng Nabi cek nang tasik nika beda aing tabar beda aing seacen benta campur mas teh penika dari Allah. Itu saya ungkapkan, saya ikuti internet bagaimana perkembangan ilmiah kaitannya dengan Al-Quran. Subhanallah,
Berarti dia Allah ajan cisanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nanti kata Allah, bukan zaman Nabi Muhammad, nanti akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah ini di segala penjuru, sehingga nanti mereka akan tarik kesimpulan hatta yatabayyan, sehingga jelas annahul haq, bahwasanya Al-Quran itu benar. Seorang ahli apoteker, dekan fakultas di Myanmar, dia masuk Islam ketika membaca ayat falamma natujat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Nah, santri semuanya paham, tapi analisanya, penalarannya tidak sampai. Semua santri tahu falamma natujat juluduhum, maka tatkala sudah matang kulit manusia itu dibakar di api neraka habis, baddalnahum juludan ghairaha, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Nah, mengapa Allah ganti dengan kulit yang baru? Liyadzuqul adab, lamnya lamut taklil, liyadzuqul adab, supaya mereka merasakan adab Allah. Nah, dekan fakultas apotek ini di Myanmar berpikir, dari mana Muhammad kok tahu bahwa di bawah kulit inilah yang ada panca indera, yang ada saraf. Saraf manusia itu terletak di kulit sebelah dalam. Kalau dibakar terasa panas, kalau diiris terasa sakit. Mengapa terasa? Karena ada saraf. Kalau tidak ada saraf, api tidak panas. Persilakan perempuan-perempuan, buk jajal obun sampian selanjang ober koncon korja sampai kekolen apoi tak panas punten bu iki tak panas punten konse ober lan obun sampan selanjang ober koncon kor apoi tak depak kekolen cetak tak panas punten apoi jareng tada sarap peneng obu kokona sampian kerak gunteng tak sake punten mi tak sake jarang nang koko tidak sarap bah. Maka menorek operasi ini ke sarap bah pamate nalu bukan meni pamate tidak difungsikan oleh dokter, sehingga ketika dioperasi kerak dedena gerusah jai gerusah, maka yobar orang operasi kasata gerusah panas punten. Nah, Kanjeng Nabi bisa tahu jak sarap nika pada neng kolek, mun kolek nika yobar neng neraka, poton kakabi kolen gering, apoi neraka tak panas punten apoi neraka. Maka sorok Allah Ta'ala genteh wa baddalnahum juludan ghairaha, bi Allah genteh koleksi anyar. Napa mi genteh koleksi anyar makle arsae panas apoi neraka. Mun teh genteh kolek tak panas apoi neraka, cereng sarap ada. Wah, nikah menjadi hebatnya ilmu pengetahuan dalam dunia sekarang ini. Menjadi hebatnya Al-Quran, bahwa Al-Quran ini betul-betul menjadi sumber daripada ilmu pengetahuan. Apa yang diketemukan oleh profesor dalam dunia ilmiah, Quran tampil dan itu benar. Oleh sebab itu santri, kau jangan merasa sudah pinter. Kata Imam Ghazali, al-ilmu al-alimu ma tolabal ilma.
Orang alim itu orang yang selalu mencari ilmu. Fa in dhanna annahu qad alima faqad jahulah. Kalau kau sudah merasa dirinya alim, maka itu berarti kau sudah bodoh. Itu kata Imam Ghazali, al-alimu ma talabal ilma. Orang alim itu orang yang selalu menuntut ilmu, tidak pernah berhenti. Kalau dia berhenti menuntut ilmu, sudah jadi bodoh. Maka para agus-agus ini, ya, para kiai-kiai ini harus banyak membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajar manusia apa yang ia tidak tahu. Tapi dengan syarat ikra, 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 ikra. Baca, 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 dan baca. Alhamdulillah, saya oleh Allah dikasih nikmat yang senang membaca. Kemanapun saya mesti bawa kitab. Kadang-kadang tertinggal di pesawat, naik kereta api saya bawa kitab, naik kapal terbang saya bawa kitab. Saya naik mobil dari Jakarta ke pondok saya di Parung, dari pondok saya Parung ke pondok saya ke Lewiliang, di mobil saya baca. Kecuali kalau ngantuk saya tutup. Selama melek baca. Kata guru saya, orang yang bisa membaca tapi tidak mau membaca sama dengan orang buta huruf. Sekali lagi, santri, orang yang bisa membaca tapi tidak mau membaca itu sama dengan buta huruf. Untuk apa bisa membaca kalau tidak membaca? Mendingan buta huruf sekali. Ini saya anjurkan. Alhamdulillah, Habib, saya tidak dididik di akademi perguruan tinggi yang macam-macam. Tetapi saya rajin baca. Persilakan pemikiran barat mana, saya tantang. Profesor doktor di Amerika, di Eropa, semua pemikirannya saya pelajari. Dan saya tahu cara pemikiran mereka itu, yang banyak menyesatkan terhadap dunia Islam dengan kedok kadang-kadang pembaharuan agama, dengan kedok modernisasi yang seluruhnya ingin menghancurkan Islam. Itu ada dalam kitab yang insya Allah kiai tidak punya. Namanya kitabnya Kawasifiz Zuyuf fil Madakhibil Fikriyah Al-Mu'asirah, membuka tabir-tabir kebohongan dalam sistem berpikir modern, berkedok pemikiran modern, tetapi hakikatnya untuk menghancurkan Islam. Itu pemikir-pemikir barat yang kita hadapi sekarang ini. Ada lagi kitab yang namanya Asalibul Waslil Fikri lil Alamil Islami, sistem penyerbuan berfikir terhadap dunia Islam. Bagaimana kita menghancurkan pemikiran kiai, bagaimana kita menghancurkan pemikiran ulama, bagaimana kita menyerbu otak-otaknya orang Islam agar mereka bingung dalam agamanya. Itu semuanya kerjaan si Yahudi Amerika, Yahudi Eropa, yang disebut kaum Zionis Yahudi. Ini yang selalu mengekspor pemikiran-pemikiran mereka ke dunia Islam. Ada lagi kitab yang namanya Asalibul Waslil Fikri lil Alamil Islami, sistem penyerbuan berfikir terhadap dunia Islam. Bagaimana kita menghancurkan pemikiran kiai, bagaimana kita menghancurkan pemikiran ulama, bagaimana kita menyerbu otak-otaknya orang Islam agar mereka bingung dalam agamanya. Itu semuanya kerjaan si Yahudi Amerika,
Yahudi Eropa yang disebut kaum Zionis Yahudi ini yang selalu mengekspor pemikiran-pemikiran mereka ke dunia Islam. Ini yang harus kita perhatikan. Saya baca semua pikiran-pikiran yang ngaco. Saya kasih contoh misalnya Joseph L. Blau, seorang Yahudi Amerika. Dalam bukunya dia mengatakan, dengan kehadiran kebudayaan modern ini, semua agama harus menyesuaikan ajarannya dengan perkembangan manusia. Kalau tidak, agama itu akan mati. Ini betul-betul racun. Tapi seolah-olah bagus. Ini penipuan retorika. Mereka katakan dengan kehadiran modern, maka semua agama harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan modern. Kalau perlu, ajaran agamanya dirubah. Ini yang sangat merusak Islam. Kita jawab, dia katakan agama yang benar, agama yang sesuai dengan perkembangan manusia. Kita jawab, perkembangan manusia yang benar, yang sesuai dengan ajaran agama, bukan agama yang disesuaikan dengan otak manusia. Otak manusia yang harus disesuaikan dengan Al-Quran, bukan Al-Quran harus mengikuti otaknya profesor, tapi si profesor itu otaknya harus ikut Al-Quran. Saya tantang, persilakan profesor, jangan membawa ajaran barat ke Indonesia. Ada seorang profesor lagi, Hot Helm, Yahudi Inggris. Dia berkata dalam bukunya, walaupun syariat Allah itu dasarnya wahyu dari Allah, tapi wahyu itu oleh Allah diturunkan pada situasi dan kondisi tertentu. Ayat Allah tidak berlaku untuk selamanya. Ayat Allah berlaku pada waktu dan kondisi tertentu. Murtad. Ini pemikiran barat yang diekspor ke Indonesia. Kemudian mereka mengikuti pemikiran barat. Walaupun syariat Allah dasarnya wahyu dari Allah. Wahyu itu kata dia diturunkan dalam keadaan tertentu dan situasi tertentu, maka ayat Allah tidak berlaku selamanya. Maka kitab suci Al-Quran perlu dikaji ulang, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Gila. Ini kaji pemikiran-pemikiran barat yang menyesatkan. Termasuk akhir-akhir ini menjadi tantangan kita, masuknya liberalisme dan HAM. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Ini bukan ajaran Al-Quran. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Liberalisme dan HAM bukan sunnah Nabi. Ini ajaran-ajaran Yahudi Amerika. Ini ajaran yang datang dari Eropa yang diekspor ke Indonesia. Mereka bukan hanya mengekspor teknologinya, tetapi mereka mengekspor ajaran-ajaran sesat ke dunia Islam ini. Diajarkan kebebasan adalah asasi manusia. Subhanallah, subhanallah. Kalau Sukron Makmun sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hidupnya Sukron Makmun tidak bebas, dibatasi oleh perintah Allah yang wajib saya kerjakan, dibatasi dengan larangan Allah yang wajib saya jauhi. Tidak ada ajaran Islam yang kamu bebas, tidak ada. Yang ada ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada pemimpin-pemimpinmu yang mengurusi kamu. Tidak ada kebebasan. Kalau terpaksa saya katakan kebebasan, Sukron Makmun, kau bebas berbuat apapun saja.
selama tidak melanggar Al-Quran dan sunnah nabimu. Oleh sebab itu saya himbau pada pemerintah yang sah, dan sudah saya kirim surat. Hai pemerintah Republik Indonesia, kalau kau ingin mempunyai rakyat yang bermoral, kalau kau ingin punya rakyat yang berkarakter, kalau kau ingin punya rakyat yang punya jati diri, kalau kau mempunyai rakyat yang mempunyai kesopanan, tolong pemerintah, liberalisme dan HAM, kebebasan adalah hak asasi manusia, dibatasi oleh etika, dibatasi oleh moral, dibatasi oleh akhlak, dibatasi oleh agama. Kalau tidak, akan terjadi pembinatangan bangsa Indonesia. Hai umat Islam bangsa Indonesia, sekarang kau sedang mau dijadikan binatang. Bangsa Indonesia mau dijadikan kerbau, bangsa Indonesia mau dijadikan anjing, bangsa Indonesia mau dijadikan kambing, bangsa Indonesia mau dijadikan ayam, dengan liberalisme dan hanya untuk mengkambingkan bangsa Indonesia. Pidato begini, Buk, kalau pidato seni kelas sebulan, Buk, lebih. Mulai dari Sumatera, dari Pekanbaru, dari Riau, bolak-balik 2 kali saya masuk ke daerah Jambi, masuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini ke Jawa Timur putaran kedua saya. Putaran pertamanya kemarin Surabaya, Kediri, Pare. Masuk putaran kedua sekarang, nanti ada putaran ketiga ke daerah Jember, dalam rangka untuk membela Islam. Jangan dikacau oleh si Yahudi ini. Saya berdakwah sudah cukup lama. Buk, beda kopeng lagi. Buk, panci beda kopengan apunten. Berempah. Bacaan beda kopengan apunten. Berempah. Sampian beda kopengan apunten. Berempah. Ada sobajan. Jawab Buk, punten kiai, mun kopeng gula kiai kangkui mirengaki nasihat ingki napa punten. Mun kopeng panci kiai kangkui tegbuken ingki. Kopeng bacen kangkui tegbuken. Mun kopeng sampian kangkui mirengaki nasihat. Mun kopeng ate yang kui kangkui mirengaki nasihat pada masa kopeng kopeng ureng napa kopeng bacen, kopeng ureng napa kopeng panci. Mun kopeng bacen ambua kula pidato. Anapa pidato ya dan kopeng bacen? Kopeng bacen napa kopeng ureng? Jadi ngagi ini kemangkan sedang melanda sampai ulama-ulama kita sudah jadi liberal, kiai-kiai kita jadi liberal, semuanya yang main duit, yang main dolar, sehingga lupa kepada agamanya. Ini yang saya harus melawan. Maka liberalisme dan selangkongi. Tapi gula tak parlo nginum pakai telojom. Keng selangkong beri aing. Okay. Gula pidato pakai telojom. Malamnya ganjar gula pidato 2 jam setengah Buk. Mulai ke bengkok masuk setengah telok. Sobu jaga tak bebas punten. Soalnya beri kewajiban jaga sobu solat berjamaah. Pada sepuh tedung boleh buk sekejap mangkat dah kantor dapat gelak kol telok lan ke ambui beli ke gula belikan di kenalan dan di restoran ambu malah tak majer.
Inggih. Pada restoran masuk agak beli gasa mundi kantor nyaman restoran Lestari. Gasa Haji Ridhoi nyaman nah. Kenal so gula cek pesen nah saya nggak kemon lebat ambu. Oh ingki lebat ambu gula cek soro. Tandi so ke berung lain majer. Tangan nyari saya tak majer tinggi. Ambo gue lagi dak kandaan lalu terus dak kantoh istirahat sekejap nih kalau pidato boleh lagu gue lagi beda acara boleh kemis ki beda acara boleh nang masuk nang Madura buruk kemis sore gue terus dak Pasuruan beda acara nang Lekok Jumat gue lagu gue balik ke Jakarta buk seminggu buk persis tak lemole. Alhamdulillah bini kula sabar bu. Demi akil lah sambian. Tina aki ke Sumatera sampai seminggu nengenang bu tak rewel punten bu. Tina aki ke Singapura ke Jawa Barat bari ke Jawa Tengah semakin ke Jawa Timur seminggu punten tak kikir sabar bini kula bu. Ngara sampian lemate nang ngocak kini alhamdulillah tak tetibini na Pak Sukron nih gua ngara mun tetibini na Pak Sukron nak tina aki gula pada bu alhamdulillah tak tetilake na sampian mun gula tetilake na sampian pola sarong gula lebeda kakapi bu sejak taje ngaji lek ngaji dak kamma kak tuan kula ngaji ke Singapura mejek jauh nak kata ngaji ke beli ke lemari gua tajek sarung le burung sing ngaji kiai nah pone tajek sarung so bini nah lagi amit boleh ngaji boleh dak kamma ngaji ke Banjarmasin tajek jauh napa le ngaji ben celok boy tajek boleh sarung olah pada kiai nang Sampang tajak sarung sobini na tak teti ngaji tolong ambu teti kiai na bini na bayi lah engke na wonten kula sobini kula tegas puk tegas kula sobini kula saya jadi suamimu di rumah suamimu di luar miliknya umat jangan kau ganggu kalau saya mau berdakwah kau jangan mengganggu saya milik umat bukan milik istri saya saja nah, tegas bu takok bini gula bu entah rewel so gula jangan rewel kalau rewel gantinya masih antri engki na punten termasuk seingkik si antri kasih senyata ampunlah telat gula tua buk sampai mintanya lagi orang buk baserah tukang pidato si paling tua neng Indonesia sampian jawab buk si paling tua penceramah Pak Sukron Makmun ingki na punten paling tua bu neng Jakarta kula paling tua neng Indonesia kula paling tua tapi kelihatannya gimana bu tua apa muda bu tua apa muda macam-macam coba sampean ini saya ngocak tua sekelangkong kini kasih bener saya ngocak tua sekelangkong kini kasih bener saya ngocak muda kita kayak naksir gula gini kan ini kenyaman ring bini mata keranjang saya ngocak muda kita ke mata sampai ke dokter malah operasi nalu tua gula nih kak saya ngocakin muda boleh le tua umur lebih 70 lebih tapi insya Allah kalau untuk bela Islam saya siap karena kula syukur dekat Allah Kanjeng Nabi umur sepitak telok kula umur makin 72 tambah 9 tahun so Allah
Kula cuci, ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah. Saya akan bela agamamu dengan cara apapun saja. Ini pengacau-pengacau, ajaran-ajaran yang datang dari barat sekarang masuk tubuhnya orang Islam. Oleh sebab itu saya selalu menyampaikan, liberalisme dan HAM harus dibatasi dengan akhlak, dengan moral, dengan agama. Kalau liberalisme dan HAM tidak dibatasi oleh akhlak, tidak dibatasi oleh agama, liberalisme dan HAM yang tidak dibatasi itu ajaran setan, ajaran iblis. Hanya iblis yang mengajarkan bebas. Hai Kiai Humaidi, bebas. Mau sholat subuh persilakan, tidak mau sholat subuh persilakan. Kebebasan adalah asasi manusia. Setan. Kiai Haji Ato, mau sholat subuh persilakan, tidak mau sholat subuh persilakan. Bebas. Kebebasan adalah asasi manusia. Ajaran kebebasan adalah hak asasi manusia yang tidak dibatasi dengan etika dan agama, adalah ajaran iblis, ajaran setan. Tegas. Kayak apa? Mantap ki. Mantap ki. Ngaji bu. Menang Amerika bu, keren bini bebas bu. Bebas berpakaian, HAM. Bebas bergaul, HAM. Mau berzina bebas bu, asal endek pada endek. Asal mau sama mau berzina dengan istri orang, dengan suami orang, bebas. HAM, iblis. Mau berjudi persilakan, tidak mau berjudi persilakan. Hak asasi manusia. Setan, hanya setan yang mengajarkan manusia bebas berbuat apapun saja. Ajaran setan. Maka pemerintah, tidak semua yang datang dari barat itu bagus. Liberalisme dan HAM adalah alat-alat Yahudi untuk membinatangkan manusia di dunia. Nah ini ben malam keluarin cerengan senika. Ada ajaran lagi yang diekspor. Ajaran apa? Ajaran sekularisme. Napa sekularisme ini kiai? Sekularisme ini bahasa Inggris, asal sekuler. Sekuler itu artinya memisahkan agama dari kehidupan manusia sehari-hari. Faham sekularisme? Mereka berkata bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Agama hanya sholat, haji, puasa, dzikir, zakat, selesai. Adapun kehidupan manusia sehari-hari tidak diatur oleh agama. Diatur oleh siapa? Menurut kaum sekuler, kehidupan agama sehari-hari diatur oleh akal manusia sendiri. Agama itu hanya ngatur ibadat dengan Allah. Adapun kehidupan sehari-hari tidak diatur oleh agama. Ini kaum sekuler, kaum geblek bodoh. Islam ini diturunkan mengatur segala kehidupan manusia. Baik hidup dengan Allah yang namanya ibadat diatur, sholat, puasa, zakat, haji diatur. Bukan itu saja, kehidupan manusia sehari-hari diatur oleh Islam. Siapa perempuan yang boleh satu bantal? Siapa laki-laki yang boleh satu bantal? Diatur oleh Islam dengan akad nikah yang sah.
secara Islam yang melanggar perintah Allah, laki-laki bergaul dengan perempuan tanpa pernikahan yang sah, Allah turunkan laknat, Allah turunkan azab yang namanya penyakit AIDS, penyakit HIV. Ini penyakit diketemukan oleh dokter sekitar tahun 1976. Kemudian dokter seluruh dunia di bawah WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan sedunia, di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengadakan seminar. Semua dokter sama pendapatnya bahwa penyakit AIDS ini adalah akibat perzinaan dan pelacuran. Maka Allah turunkan laknat, tanamkan pemerintah bahwa penyakit AIDS penyakit kutukan Allah, karena dia melanggar hukum Allah. Allah melarang berzina, dia berzina, dan zina itu termasuk dosa besar. Oleh itu oleh Allah turunkan penyakit AIDS, naudzubillah. Lalu dunia berusaha menyelamatkan penyakit dengan kondom. Akhirnya apa? Kondom di Afrika gagal, kondom di Amerika gagal, kondom di India gagal. Pemerintah Republik Indonesia sedang berusaha untuk mencegah penyakit AIDS. Kata Menteri Kesehatan akan menyebarkan kondom-kondom di kalangan remaja. Ini betul-betul menyesatkan pemerintah itu. Berarti pemerintah membenarkan perzinaan, berarti pemerintah membenarkan hubungan seks sebelum perkawinan, berarti di Indonesia sudah dijadikan pembinatangan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu saya nyatakan, hai pemerintah, caramu tidak benar. Untuk mencegah penyakit AIDS, pemerintah bukan bagi-bagi kondom. Kondom sudah jelas gagal. Kalau pemerintah Republik Indonesia benar-benar ingin menyelamatkan anak bangsa ini dari penyakit AIDS, tidak ada jalan lain pemerintah kecuali tutup semua pelacuran di seluruh Indonesia. Mulai depak kagak menikah tretan, cek mundur tretan, cek kok takok. Sebatil bengal sehat tako canreng madura buk canreng madura montakuan yang canreng bi siang buk arah kiai banyak serebi siang nih. Gula tanya ke umi gula ki swargana gula rembin bila nih. Oh, saya rembin malam Senin, kol 2 malam, bengalan buk. Sampean buk, kola rembia dan tek malam ini. Jak rembi siang ni, napa boleh rembi malam neng kuburan buk. Insyaallah bajin bengal, yang beda baji takok sini kaki pun. Nah ini kita harus tegas. Islam mengatur segala-galanya. Saya terus terang saja, saya fanatik terhadap Islam. Mengapa Syukran Makmun fanatik terhadap Islam? Karena saya tahu dengan Islam segala dia diatur. Kawin perempuan dan laki-laki satu bantal diatur. Setelah bikin rumah tangga diatur. Kewajiban suami, hak suami. Kewajiban istri, hak istri. Kewajiban anak dan hak anak. Subhanallah, cantik agama Islam itu. Rumahnya pun diatur, masuk WC diatur, tidur diatur, makan diatur. Mana ada agama di dunia yang mengatur mulai masuk WC diatur? Bagaimana masuk WC secara Islam? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kiri.
bersuci keluar, alhamdulillahilladzi adzaba annil adza wa afani, subhanallah. Makan sampean nedek iatur sedek kok bareng sehalal. Kapan ada maca bismillah, mari ada maca alhamdulillahilladzi at'amana wa sakona wa ja'alana minal muslimin, ya Allah. Sampai tedung yatur bismikallahumma ahya wa amut. Sampai sampean mun onggah yatur. Bu mun selaken onggah bu, tanya aki nalu jak por beri, tanya aki nalu kak mari maca bismillah aja kak. Kita mareh toron soro toron bu bangal lagi bola dekik mari ngaji selaken unggah tanya kinan lu mari maca bismillah kak. Kinjak lek toron bada bismillah nakini kaya torso kanjeng Nabi. Bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkan saya dari setan dan jauhkan setan dari saya. Berilah ya Allah saya anak-anak yang soleh dan solihah. Purung ke bu, ngerti bu? Bu dekik pula selaken ongga tanya aki mun kita mari maca bismillah soro toron diatur, jadi tamu diatur, tuan rumah diatur, bertetangga diatur, sampai ekonomi diatur. Bagaimana ekonomi Islam diatur? Saya bawa sekarang kitab tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam diatur, sampai timbangan diatur. Wailul lil mutaffifin, neraka uel kangkui orang setujan ngurangin timbangan. Islam ngatur timbangan. Baca Fathul Qorib, baca Fathul Mu'in, ada babul ba', bab jual beli, ada babus syirkah, bab tentang koperasi, ada babul hawala tentang pemindahan hutang, ada babus salam tentang pemesanan barang, ada hababul qarad tentang penanaman modal. Islam lengkap. Baca Fathul Mu'in. Dalam pertanian ada bab khusus pertanian, babul muzara'ah tentang pertanian. Ijon menjual bunga mangga. Mangga dijual masih bunga. Bagaimana hukumnya? Islam berbicara. Justru di tengah-tengah masyarakat modern sekarang ini, Allah memperlihatkan hebatnya Islam. Di mana itu? Sekarang berdiri bank syariah. Di Amerika Serikat berdiri bank syariah. Di Eropa, di Inggris, di Prancis berdiri bank syariah. Di Timur Tengah berdiri bank syariah. Di Indonesia berdiri bank syariah walaupun terlambat. Ada Mandiri, bank syariah Mandiri, Bank BNI Mandiri, Bank BRI Mandiri, Bank Syariah BRI, Bank Syariah BCA, Bank Syariah BNI, semua berdiri bank syariah. Itu untuk menampakkan kepada kaum sekuler, hai kaum sekuler, buka matamu. Lihat Islam itu mengatur perbankan yang lebih bagus dari bank-bank konvensional, bank-bank Yahudi. Tumbuh di Indonesia mungkin karena baru. Di Malaysia bank Islam tumbuh bagus. Di Timur Tengah tumbuh bagus. Di Amerika, di Inggris berkembang bank syariah itu. Malah di negara-negara kafir, siapa bilang Islam tidak mengatur ekonomi? Siapa bilang Islam tidak mengatur politik? Siapa bilang Islam tidak mengatur negara?
Orang yang berpaham bahwa Islam tidak mengatur negara, Islam tidak mengatur ekonomi, itu hanya datang dari orang-orang yang goblok. Kalau ada profesor doktor berfaham sekuler, itu profesor doktor yang bodoh goblok terhadap syariat Islam. Kalau ada kiai haji berfaham sekuler, itu kiai haji goblok bodoh. Coba baca Fathul Qorib, coba baca Fathul Mu'in, apa yang tidak diatur oleh Islam. Maka kesel saya ini akhir-akhir ini, setelah sekulerisme diekspor lagi ke Indonesia yang namanya pluralisme. Kenapa bu pluralisme nih kamu? Pada baca Madura sohudah plural nikah salah cak Inggris bu, artinya banyak. Nah cak Madura nah beraneka ragam bu. Tetimun sampean nang televisi mireng cak-caan bangsa Indonesia pluralistik. Sampean makin ngerti. Oh kata Pak Sukron, bangsa Indonesia pluralistik artena bangsa Indonesia nikah macem-macem, beraneka ragam suku, beraneka ragam bangsa, beraneka ragam bahasa, beraneka macam agama. Dalam keadaan yang beraneka ragam, kaum pluralis menanamkan pemurtatan dengan kedok supaya kita rukun, supaya hidup kita rukun. Dia katakan semua agama benar, semua agama sama, murtad. Ini aliran pluralisme yang akan memurtadkan akidah kita ini. Semua agama benar, semua agama sama, murtad. Diadakan lintas agama, subhanallah, pemusyrikan. Lintas agama, pemusyrikan. Yang sekarang sedang ngetren di Indonesia ini. Sponsornya kiai geblek, berhadapan dengan Subhan Makmun. Jangan main-main akidah. Baca Asbabun Nusul surat Al-Kafirun. Di situ Imam Sayuti menjelaskan adanya lintas agama. Walid ibnu Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad, tokoh-tokoh Quraisy datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, agar kota Mekah ini aman, mari begini saja Rasulullah, saya menyembah Tuhanmu dan kau menyembah Tuhan saya. Kalau kau sholat, kami sholat seperti kau. Tapi ketika kami menyembah Lata wal Uzza, berhala-berhala kami, kau sembah Lata wal Uzza. Mari kita bersama-sama. Kalau tidak, mari saya ikut agamamu 1 tahun, nanti tahun depan kau ikut agama saya, gantian tiap tahun, supaya kita aman. Rasulullah tidak menjawab, nunggu wahyu dari Allah. Ajakan mereka untuk rukun bersama-sama beribadat. Turunlah surat Al-Kafirun. Kul, katakan oleh engkau Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai si kafir-kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kau sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan engkau pun tidak menyembah apa yang saya sembah, wala ana abidum ma'abattum, dan saya bukan penyembah kepada apa yang kau sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan engkau pun bukan penyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agama saya, jangan dicampur-campur. Apa kiainya nggak ngaji? Membikin rakyat jadi bingung, membikin kacau. Ini tertulis dalam kitab namanya Asalibul Waslil Fikri lil Alamil Islami, sistem penyembuhan berpikir terhadap dunia Islam, supaya pikiran Islam kacau. Ini kerjaan Yahudi untuk ngacau Pak Haji, untuk mengacau ulama, untuk
untuk memecah belah ulama. Ini kerjaan Yahudi yang sekarang sudah terjadi di Indonesia. Ya, saya kalau sudah agama, Pak, lupa kalau tua. Karena ini untuk kepentingan melihara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang diekspor. Oleh sebab itu santri, yang kau hadapi masa depanmu sangat berat kalau kau tidak diisi dengan ilmu-ilmu akidah yang benar, tidak diisi dengan ilmu Islam yang benar. Isi dengan ilmu Islam yang benar, isi dengan akidah yang benar. Tantanganmu cukup besar. Tantangan duit itu sekarang lebih dahsyat lagi, tidak kurang dahsyatnya dengan Yahudi. Dan tantangan ini Rasulullah sudah bersabda. Persilakan Kiai baca lagi kitab Riyadhus Shalihin. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Sesungguhnya di antara yang saya takuti, sabda Rasulullah, terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia. Apa yang ditakuti Rasulullah? Ma yuftahu alaikum. Persilakan santri, ma yuftahu alaikum, sesuatu yuftahu yang akan dibukakan alaikum atas kalian. Apa itu akan dibukakan oleh Allah? Min zahratid dunya wa zinatiha, dari keindahan dunia dan perhiasan dunia. Nanti dunia akan menjadi indah, nanti dunia akan menjadi cantik setelah dibukakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini Rasulullah bersabda 1400 tahun yang lalu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara berdasarkan nafsunya, tapi semua kata dan huruf yang keluar dari lidahnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dilatar belakangi oleh wahyu. Maka itu fatwanya Rasulullah sabda pasti benar, karena bimbingan wahyu. Berbicara 1400 tahun yang lalu, sekarang Sukron Makmun yang merasakan keindahan dunia. Sampang sekarang bukan Sampang 40 tahun yang lalu. Surabaya sekarang bukan Surabaya 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah dirubah oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada Suramadu, Tasik, Kebayi Geledek. Dan nanti akan disambung itu, Jawa akan disambung dengan Sumatera, nanti Jawa Timur akan disambung dengan Bali, sambung menyambung. Itu sudah menjadi program pemerintah. Nah, di tengah-tengah kemajuan teknologi sangat berbahaya. Karena apa? Nanti manusia yang asalnya dia berdasarkan hukum agama, akhirnya nanti kata Kiai Sol tadi, akan terjadi pergeseran nilai. Nilai-nilai agama akan tergeser, akan menjadi manusia yang mata duitan. Muridnya mata duitan, gurunya mata duitan, pemimpinnya mata duitan, rakyatnya mata duitan, kiainya mata duitan. Hancurlah bangsa ini. Ya, sampai sekarang coba tanya sama rakyat, ini Pak ada pemilihan umum, Bapak milih yang mana? Rakyat jawab, pokoknya Pak yang ngasih duit saya pilih. Bener gi? Bener gi? Tore ngaku apa jujur? Pokon sari beri pesele epelia, muntah beri pesete epelia. Iki daputan. Ini penghancuran mental bangsa Indonesia. Bangsa itu mentalnya hancur. Ulamanya mata duitan, pemimpinnya mata duitan,
rakyatnya mata duitan, hancurlah bangsa ini. Dan apa yang akan terjadi nanti 10 tahun yang akan datang, kalau rakyat milih pemimpin bukan berdasarkan sidik, amanat, tabligh, fatonah, rakyat memilih pemimpin asal berdasarkan duit, saya khawatir nanti pada suatu saat ada bajingan yang duitnya triliunan, kemudian bajingan tuh mencalonkan bupati, mencalonkan gubernur, mencalonkan menteri, mencalonkan presiden. Apa yang akan terjadi nanti bangsa Indonesia? Saya khawatir nanti kalau memilih pemimpin dasarnya duit, saya khawatir bangsa Indonesia nanti bupatinya bupati bajingan, gubernurnya gubernur bajingan, menterinya menteri bajingan, sampai presidennya presiden bajingan. Habis-habisan saya untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya tidak tega bangsanya ditipu. Bu, pola dekik beda pemilu boleh lagi, Bu. Beda kopeng lagi. Kopeng orang nama kopeng panci. Mun dekik beda pemilu boleh lagi, Bu. Pola beda partai si agi bagi sembako, beda partai si agi bagi pese, kalak pesena, kalak sembako nah. Partai aja pele makle kapok nipu rakyat. Rakyat ditepo setiap 4-5 tahun. Hai partai politik, hai calon-calon pemimpin, mengapa kau membagi-bagi duitmu, membagi-bagi sembakomu pada saat ada pemilihan umum? Itu artinya penyuapan besar-besaran terhadap rakyat. Hai pemimpin bangsa, kalau kau jadi pemimpin dengan cara menyuap rakyat, rakyat yang disuap, maka hasilnya nanti akan mewujudkan pemimpin-pemimpin rampok dan pemimpin-pemimpin maling. Ini apa bukan? Bener pidato gue lagi, bener lagi, mon bener torok lagi, pele secocok ke Athena lagi, membeda calon bupati pele secocok ke Athena, mun abri pese abri sembako lah kalah so sampian lagi, orang aja pele, ngiding kau pengah, membeda se nuntut, bulan aile abri pese pas tak milih, nuntut Sukron Makmun pengacara, biar bukan sarjana hukum. Jangan main-main, rakyat sudah ditipu oleh pemimpin bertahun-tahun dengan janji-janji. Kalau ketika pemilu janjinya 1000 janji yang tidak dipenuhi, kemudian rakyat hanya ditipu dengan sembako, dengan duit 50.000 supaya dia jadi pemimpin. Inilah perbuatan yang tidak benar. Kalau caranya sudah nggak benar, pasti hasilnya tidak benar. Ini keng kikir gula, keng nggak beri tahu kesampean malah uning, cak sampean hidung gedung, iki terus hidung gedung nggak boleh, toreh lah ini saudara yang kita hadapi. Maka santri-santri sebagai generasi Islam, kau di pesantren tekun belajar, gali api Islam, nyalakan api Islam di seluruh kepulauan Nusantara, biar terang dengan syariat Islam. Ini yang menjadi garapan kita semua. Kita sudah subhanallah, Belandanya diusir, Bu. Belentana lamole kapi kebengkona mosoni binin tinggi lamba belentah bedendang matura pu. Kula besosa orang-orang tua kita berjuang pu kangku ngusir belentah. Ropana belentah na mole kana kerana. Ni binin mole ka materana. Cuma ropana rokai tinanang sampang. Di budin make belentah na lamole lamba sia calanaan
Sadalanaan nih ke bu lamba reng bini belen tebuk saya nyonya cowboy saya ngangon kerbui nang Meksiko kasah lamba sing aku rok panda buk nyonya belen tebuk yang kira punten samangken buk beni nyonya belen tebuk nyonya gelis nyonya nyuates kelampin yangku lebih parah lagi belentene yusir hokoma yang kui KUHP kitab undang-undang hukum pidana adalah warisan Belanda yang 60 tahun kita pakai, tapi nyatanya KUHP gagal. Dengan adanya KUHP koruptor merajalela, sogok menyogok merajalela, maksiat merajalela, perzinan merajalela, pergaulan bebas merajalela, KUHP tidak berwibawa. Betul? Betul? Saya tawarkan pada pemerintah, karena hukum ini gunanya apa? Kita bikin hukum, gunanya hukum untuk membuat pelaku-pelaku kejahatan makle jerah. Ngerti buk jerah? Ngerti jerah buk? Mangken ada KUHP se korupsi tak jerah, se sogok menyogok tak jerah, malah sajon dadi. Yang kena buatan se zina sajon dadi, sebuk mabuan sajon dadi, narkoba sajon dadi, KUHP na bodoh tapi maksiat sajon dadi. Berarti KUHP sudah tidak dihargai oleh bangsa Indonesia. Nyatanya KUHP tidak membuat pelaku kejahatan jerah. Perlu saya tawarkan pada pemerintah, saya tawarkan pemerintah, selamatkan bangsa dengan syariat Islam. Coba pemerintah syariat Islam laksanakan 2 tahun saja, coba. Kalau bagus teruskan, dan saya yakin bagus. Masa manaber tau leh yang kita terus ini oleh manaber yang manaber gula ke pemerintah. Saya tawarkan hukum alternatif. Kalau KUHP sudah gagal, warisan Belanda harus diganti. Saya tawarkan, tolong pemerintah, coba saja, coba syariat Islam jalankan 2 tahun saja, insya Allah Indonesia beres. Membunuh orang jatuh hukuman mati, korupsi potong tangannya, bedek kiai tandi tangan kiai maleng, bedustad tandi tangan ustad maleng, bedek lebun tandi tangan kopek lebun, bedek camat tandi tangan camat, bedek bupati tandi tangan bupati, bedek gubernur tandi tangan bupati maleng, bedek menteri tandi tanang menteri maleng, potong tangan. Coba hukum Islam dicoba dulu. Ini saya cuma menawarkan kepada pemerintah. Masa nawarkan saja nggak boleh? Coba kira beli. Cuma manabar gula, manabar wajib gula. Berarti gula dan memperjuangkan apa? Terima kita napa cekeng matabar gula. Dan berdasarkan kenyataan. Lah inilah saudara-saudara. Ya, lupa saya ini kalau suruh pidato Pak. Padahal oleh dokter saya bu, so dokter gula tak oleh pidato lebih sajam bu. Ban so dokter gula suruh mena pidato ini kan suruh on laonan, suruh tojo kayak pidato on laonan, cok sampai pidato nada tinggi. Dan dokter jaga jantungnya. Karena gula ni kan jantung gula lagi boleh operasi bu. Ibri, napakah saya ini beri gorong-gorong, so dokter. Tapi cepon dokter, Allahu alam, jantung gula saya. Cuma, napa pembuluh darah sentar ke jantung ni kah, anu menyempit. Tapi pak ibri gorong-gorong, malah lancar deren sini bu. Gorong-gorong larang bu. Kalau waktu keluar di masake bu, etaki so masake,
Cilingaki sokul ya Allah manten orang miskin tak sakit ajan gula. Bareng miskin na sakit pada remasa tambah. Gula kemana keluar taci 130 juta. Ya Allah. Cilingaki 130 juta. Ikan alhamdulillah pukul banyak kanca puk. Saya tak banyak kanca tak keluar di masakit gula tak boleh keluar je tak majer. Paman gula tak keluar majar atau sokule soro tok napa kak yang kok tak bisa keluar tok di masake apa napa kak tak bisa majar jajal reng sampang bedaki koin lemang kan modal tangki koin kan KPK kan oleh DPR tidak disetujui mau bangun gedung koin 500.000 pemasok ada orang sakit tak bisa tambah koin ada orang tidak punya karena dituduh macam-macam mau dimasukkan penjara koin lah pagula enggak wah tak bisa majar gula engke atau sosol sogula surat keliling pasang koin insyaallah sehari lonas gini kah lo gini kah mangken nih kah nah sudah tapi saya obat oleh dokter saya dianjurkan selama 2 tahun. Itu gula penari ni kebuk mentalapil penari istiqomah. Tahun ing tobeng bada siang bada sekulaku bada semalam. Ni kepenari lah loleh belum bulan lebih ampun bu. Janjinya dokter 2 tahun. Gula naber. Bagaimana kalau 1 tahun? Ya sudahlah Pak Kiai nanti kalau 1 tahun kelihatannya bagus ya sudahlah nggak usah 2 tahun karena pilnya mahal pil mahal kini kepuk cek kebelia tempe oleh ngarasa keranjung tapi ampun jak kobater Allah saya soki alhamdulillah kuliah keluar rumah sakit seger pakai so dokter suruh pidato 1 jam so ras keras guna pidato tapi gula karena untuk agama tidak mungkin gula pidato sampai toju santai-santai tak paham masyarakat punten. Inilah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini pada santri sekali lagi para santri sing-singkan lengan bajumu untuk menuntut ilmu hilangkan kebodohanmu sehingga kau menjadi orang yang alim. Kalau kau menjadi orang alim akan diperhitungkan oleh orang. Kalau kau jadi orang bodoh, ada tidak dicari, tidak ada tidak dicari, ada tidak diperhitungkan. Siapa itu orang bodoh? Orang bodoh itu tidak ada tidak dicari. Untuk apa cari orang bodoh? Adanya pun tidak diperhitungkan. Mengapa tidak diperhitungkan? Bodoh. Tapi jadilah kau orang yang kalau tidak ada dicari, kalau ada diperhitungkan. Itulah orang yang alim. Sekian saja, mari kita baca surat Al-Fatihah sebagai penutup. Karena juga saya disuruh menutup dengan doa. Mari kita baca Fatihah. Fatihah ini kita hadiahkan pada guru-guru kita, kita hadiahkan pada keluarga-keluarga kita, kita hadiahkan ulama-ulama kita, juga yang termasuk baru meninggal ya, pengasuh pondok pesantren Al-Amin Kiai Idris. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka, mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami sehingga dapat membawa bangsa Indonesia ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah dengan berkah Fatihah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah pada keluarga-keluarga kami, anak-anak saya, anak-anak bapak, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bijahi man unzila alaihil Fatihah ya farijal kham ya kasifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala idfa annal bala ya arhamar rahimin irhamna ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika akla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir ya man la yahtajul bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimum biha wa basir ya muyassir yassir kulla asir fataysirul asir alaika yasir ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kasih tambahan sedikit kepada para alumni dan juga para wali murid dan simpatisannya. Saya mengharapkan himbauan pembangunan pondok pesantren ini supaya serius. Saya yakin kalau seluruh alumni yang sudah 54 tahun ini, berarti sudah berapa puluh ribu alumni yang ada, ditambah lagi dengan wali murid yang ada. Kalau tadi dikatakan 50 ribu, 30 ribu, 10 ribu, insya Allah semuanya mampu. Paling tidak hari Jumat berhenti merokok, uang rokoknya untuk bangunan pondok. Semua yang merokok, saya tidak minta berhenti merokok. Tolong kalau hari Jumat berhenti merokok. Duit rokoknya yang 8.000 gudang garam dikumpulkan, berarti tiap bulan 32.000. Itu saja sudah cukup besar. Berhenti merokok saja bisa bangun gedung, Pak. Saya yakin itu. Jangan dibakar duit itu. Lah, ini anjuran saya. Insya Allah kalau semua alumni, wali murid dan simpatian serius menanggapinya dan mencintai kepada almarhum Kiai Haji Busiri Nawawi, insya Allah pembangunan di atas ini, di atas tanah akan berlangsung lancar insya Allah. Almarhum sudah menyediakan tanahnya, sekarang yang melanjutkan tinggal membangunnya. Maka saya minta pada para alumni dan wali murid, tolong kalau berhenti merokok hari Jumat saja sudah berarti 3 bulan, 1 bulan memberikan 30.000. Kalau ada 1.000 wali murid sudah 30 juta per bulan. Belum yang alumni, yang wali murid berhenti merokok selama pembangunan belum selesai, uang rokoknya saya minta cuma hari Jumat jangan merokok, lainnya persilakan. Hari Jumat jangan merokok dengan nawaitu. Duit rokok hari Jumat saya kumpulkan 8 kali 4 minggu berarti 32.000. Kalau ada 1.000 wali murid berarti 32 juta per bulan. Belum lagi yang alumninya. Ini saja sebagai tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.